Bab 1701. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kekuatan tempur Lu Chen telah lama terlihat jelas bagi semua orang, dan kekuatan tempurnya tidak terlalu cocok dengan wilayahnya. Pada masa yang mulia tubuh emas, Lu Chenke dan Raja Sejati setengah langkah bertempur, dan dengan satu pukulan, mereka diikat dengan Yan Tuo. Sekarang Lu Shen telah memasuki peringkat suci, kekuatan tempurnya pasti meningkat. Adapun level apa yang telah dia capai, dia harus berjuang untuk mengetahuinya. Meskipun Lu Wang adalah Raja Sejati setengah langkah yang sangat kuat, Lu Chen harus santai saja di hadapannya, agar tidak membalikkan selokan. Tapi Lu Wang tidak mengira dia adalah lawan Lu Chen. Sebaliknya, dia berpikir bahwa dia bisa membunuh Lu Chen dengan pukulan telak. Tidak peduli seberapa kuat potensi Lu Chen, dia masih dibatasi oleh wilayahnya, dan tidak mungkin dia gagal mencapai levelnya. Kalau tidak, beraninya dia memerintahkan Lu Chen untuk mati. Ku bilang, jangan biarkan aku menangkapmu, atau kamu tidak akan selamat hari ini. Lu Chen menekankan lagi, perlahan mengangkat pisau panjang itu dan mengarahkannya ke Lu Wang. Arogansi dan ketidaktahuan, Lu Wang mencibir, dan mengarahkan tombak di tangannya ke arah Lu Chen, karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan mengabulkan permintaanku dan mengirimmu untuk bersama Steward Liao. Hei, pramugara Liao tidak cocok denganku. Dia lebih akrab denganmu. Kamu bisa segera bertemu dengannya. Lu Chen tersenyum dan berkata begitu. Kalau begitu mari kita berhenti bicara omong kosong, mari kita lihat bab sebenarnya di bawah tangan kita. Lu Wang mengerutkan kening, wajahnya muram, dan dia menjadi galak. Aku akan menurunkanmu dulu, lalu aku akan mengirim pasukan kecilmu nanti, jadi kamu tidak akan kesepian. Bunuh langit. Lu Chen tidak berbicara omong kosong lagi, dan melemparkan pedang ke-6 Zantian, dan mengayunkannya ke bawah. Dengan satu tebasan, angin dan awan melonjak, ruang angkasa runtuh, dan kehampaan hancur. Lihat pistolnya. Pada saat yang sama, Lu Wang juga bergerak, menusuk dengan tombak panjang, menembus kehampaan, dan menghadap Lu Chen. Ledakan. Bilahnya menebas tombak, dan terjadilah ledakan yang menghancurkan bumi, yang mengguncang segala arah. Saat berikutnya, kekuatan pedang menghancurkan kekuatan tombak, bilahnya menghancurkan tombak, dan pedang itu terus menebas ke arah tubuh Lu Wang sebelum habis. Brengsek, kekuatan pedang ini. Lu Wang mencium bau kematian, dan menunjukkan kengerian di tempat, dan matanya menunjukkan ketidakpercayaan pada kekuatan pedang Lu Chen. Tapi dia selalu menjadi raja sejati setengah langkah yang kuat, dan reaksinya sangat cepat. Pada saat tombaknya patah, tanpa sadar dia mengangkat tangan kanannya untuk menemuinya. Dia mencurahkan seluruh kekuatannya ke tangan kanannya, dan dia akan mati-matian menahan sisa kekuatan pedangnya, selama dia bisa menyelamatkan nyawanya, bahkan jika dia kehilangan lengannya, dia tidak akan ragu-ragu. Ledakan, bilahnya menebas, memotong esensi pelindung tubuh yang kuat di tangan Lu Wang, dan menghancurkan seluruh lengan kanan Lu Wang. Bilahnya akhirnya habis, dan tidak mampu lagi menghancurkan tubuh Lu Wang. Mesum, sangat mesum, orang bijak tingkat rendah sebenarnya memiliki kekuatan pedang raja sejati setengah langkah. Kamu Lu Chen, kamu benar-benar mesum. Lu Wang kehilangan lengannya dan berhasil menyelamatkan nyawanya, dan memanfaatkan dampak pertempuran untuk terbang menjauh, dan berteriak dengan kebencian, Lu Chen, aku telah menuliskan penghinaan hari ini. Di masa depan, aku akan menjadi yang sebenarnya raja, dan aku akan membalas dendam kepadamu secepat mungkin. Aku berjanji akan menghancurkanmu berkeping-keping, termasuk jiwa dan jiwamu. Sehingga tidak ada ampas yang tersisa. Begitu kata-kata ini jatuh, suara sedingin es Lu Chen datang dari telingaku. Aku bilang kamu tidak akan selamat hari ini, dan kamu tidak punya kesempatan untuk menunggu sampai hari di mana kamu menjadi raja sejati. Kecepatanmu, sebenarnya lebih cepat dari milikku. Mengapa kekuatan dan kecepatan pedangmu begitu kuat? Monster macam apa kamu? Lu Wang menoleh untuk melihat, dan wajahnya membiru dalam sekejap. Lu Chen muncul di belakangnya pada suatu saat, mengangkat pisau panjangnya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kekuatan tempurmu tidak ada di mataku sama sekali. Karena kamu tidak mengerti, maka kamu harus membayar harganya. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya tanpa ragu-ragu, dan bilahnya menebas langsung ke arah Lu Wang. Pada saat ini, kekuatan tempur Lu Wang telah meningkat, menolak karena cedera serius, dan mesin kekuatan pedang-pedang ke-6 Zantian sudah dapat menguncinya. Tuan Kota, selamatkan aku.
Luwang ketakutan, mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari pisau Lu Chen. Dia meminta bantuan dari tembok kota untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, penguasa kota tidak menanggapinya, tetapi Lu Chen menjawab lebih dulu. Mati. Dengan satu tebasan, Luwang langsung dipotong menjadi kanopi darah, yang bertebaran di langit pada. Saat itu, di dalam dan di luar kota Fenghuo, prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari kedua sisi tercengang dan merasa sangat terkejut. Terutama Raja Sejati setengah langkah dari klan musuh, yang pernah melihat Lu Chen memenggal 3 Raja Sejati setengah langkah, keterkejutan mereka lebih kuat dari yang lain. Karena, Luwang adalah Raja Sejati setengah langkah terkuat di kota Fenghuo. Dia telah berada di kota Fenghuo selama bertahun-tahun dan tidak pernah dikalahkan. Hanya satu dari kota Wufang yang bisa menandinginya, dan Raja Sejati setengah langkah lainnya bukanlah lawan. Meskipun Mingli dan Hei Luo yang baru dipromosikan lebih kuat, mereka masih harus bekerja lebih keras untuk mengalahkan Luwang. Adapun untuk segera membunuh Luwang dan mencegah Luwang melarikan diri, mereka berdua mungkin tidak dapat melakukannya. Namun, Lu Chen, orang suci tingkat rendah, melakukannya, dan hanya butuh satu pukulan untuk mengalahkan Luwang, dan dia memotong Luwang dengan bersih. Kekuatan tempur semacam ini benar-benar di luar dugaan Raja Sejati setengah langkah ini. Pada saat itu, Mingli dan Raja Sejati setengah langkah secara kasar mengetahui tingkat kekuatan tempur Lu Chen, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Lu Chen memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan, saya khawatir tidak ada Raja Sejati setengah langkah di negeri kekacauan yang dapat menandinginya, kecuali ada Raja Sejati resmi yang menekannya. Lian Jia di bawah tercengang saat melihat darah tumpah dari langit, dan tidak tahu harus berkata apa. Dia bahagia untuk Lu Chen, tapi juga mengkhawatirkan kota Fenghuo. Perang sedang berlangsung, musuh menindas umat manusia, tetapi umat manusia saling berperang, komando tertinggi umat manusia telah diputus, dan tentara berada dalam kekacauan. Bagaimana kota ini bisa dipertahankan? Lu Chen, kamu mesum, kamu benar-benar berani membunuhku. Jika kota Fenghuo hilang karena kematianku, dan para petinggi umat manusia melacaknya, kamu tidak akan cukup mati dengan 10.000 nyawa. Seorang Yuan Shen melarikan diri dan hendak langsung terbang, tetapi ditangkap oleh Lu Chen. Jika kamu membunuhmu, kamu akan dibunuh, jangan pilih hari. Lu Chen berkata dengan dingin. Kamu memotong tubuhku, apalagi yang kamu inginkan. Yuan Shen milik Luwang berjuang mati-matian, tetapi tidak dapat menembus wusisan milik Lu Chen. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak akan selamat hari ini? Lu Chen berkata dengan ringan, jika kamu bahkan tidak melepaskan roh primordialku, penguasa kota pasti tidak akan melepaskanmu. Yuan Shen dari Luwang tahu bahwa dia telah membela kota selama bertahun-tahun dan memberikan banyak kontribusi. Bahkan jika penguasa kota tidak melindungi tubuhnya, dia pasti akan melindungi Yuan Shen-nya dan membiarkannya bertahan hidup. Kamu jahat dan kejam, mengabaikan keamanan kota Fenghuo untuk menciptakan perselisihan internal, dan membunuh komandan umat manusia tanpa alasan selama perang. Kamu tidak layak menjadi panglima tertinggi kota Fenghuo, dan penguasa kota tidak akan melindungimu. Kamu pantas mati dan tidak memenuhi syarat untuk membentuk kembali tubuhmu. Seperti yang dikatakan Lu Chen, dia perlahan meningkatkan kekuatan di tangannya, bersiap untuk menghancurkan roh primordial Luwang. Tuan kota, demi tahun-tahun saya berjuang untuk kota Fenghuo, beri saya kesempatan. Luwang panik dan buru-buru berteriak ke arah menara utama kota. Tapi kali ini, permintaan bantuan Luwang akhirnya dijawab, dan sebuah suara datang dari menara utama kota. Luwang bersalah, tapi beri dia kesempatan untuk membentuk kembali tubuhnya. Tuan kota benar-benar angkat bicara, dan bahkan memohon kepada Luwang, yang kembali mengejutkan banyak prajurit di tempat. Penguasa kota yang agung, keberadaan tingkat raja yang sebenarnya, bahkan bertanya kepada orang suci tingkat rendah, jika dia tidak mengejutkan penonton, akan ada hantu. Dan pada saat itu, di medan perang, klan musuh yang bertempur dengan sengit berhenti bertempur dan menghentikan pengepungan. Ada kontrak antara pemimpin tingkat tinggi musuh dan kita, dan kota-kota di kedua belah pihak tidak akan ikut campur dalam perang di tanah kekacauan, dan raja yang sebenarnya tidak dapat bergabung dalam medan perang para suci. Pada saat ini, suara penguasa kota-kota Fenghuo tiba-tiba keluar, yang tentu saja bukan masalah kecil bagi musuh. Klan musuh mundur selama pengepungan, dan jutaan tentara mundur ribuan mil dalam keadaan darurat untuk mencegah penguasa kota Fenghuo bergerak. Jika seorang raja sejati muncul di medan perang para suci,
banyak orang akan mati. Tetapi penguasa kota tidak muncul, dia hanya mengeluarkan suara dari menara penguasa kota, dan topiknya tidak ada hubungannya dengan pertempuran di tempat, itu hanya untuk melindungi roh primordial, yang membuat setengah langkah Raja Sejati Kota Wufang menghela nafas lega. Aku memberinya kesempatan, tapi dia tidak menyukainya. Lu Chen berpegang pada roh primordial Luoang, dan menanggapi penguasa kota Feng Huo dengan cara ini. Kapan kamu memberiku kesempatan? Yuan Shen dari Luoang berteriak. Peringatanku sebelumnya adalah kesempatanmu, mengerti? Lu Chen melirik Yuan Shen di tangannya, dan berkata dengan dingin, sejak saat itu, jika kamu menjaga dirimu aman, jangan membuat masalah untukku lagi, mungkin aku akan melepaskanmu. Kamu memiliki kekuatan tempur ini, maukah kamu melepaskan aku? Jiwa Luoang tidak mempercayainya. Ya, hatiku selembut bunga kapas, dan aku bahkan tidak berani membunuh ayam di hari kerja. Kata Lu Chen, kamu bahkan tidak berani membunuh seekor ayam. Yuan Shen dari Luoang semakin tidak mempercayainya. Ya, aku belum pernah membunuh ayam. Lu Chen mengangguk. Aku belum pernah membunuh ayam sebelumnya, artinya aku juga berhati lembut. Apakah kamu bersedia membunuh orang yang berhati lembut? Jiwa Luoang memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup, sehingga ia bahkan datang ke sini untuk membela diri. Tapi kamu membunuh seseorang, Komandan Lian. Lu Chen berkata begitu. Dia belum mati. Jiwa Luoang disebut Yuan Shen. Mati. Lu Chen berbicara omong kosong dengan mata terbuka, dan mengejutkan para pejuang manusia yang hadir, banyak dari mereka. Hampir menjatuhkan rahangnya. Dia berada di jalur militer di bawah, dia masih hidup dan aktif, di mana dia mati. Yuan Shen dari Luoang berkata dengan cemas. Dia mati sekali, meskipun dia mati, kamu juga memiliki kesempatan ini. Lu Chen tidak pernah memainkan kartunya sesuai dengan akal sehat ketika dia berbicara, dan hampir mencekik Yuan Shen milik Luoang menjadi abu. Lu Chen, kamu memenggal kepala Luoang selama perang, dan membuat kota Feng Huo kehilangan komandan tempur tertingginya. Sejak itu, moral tentara menjadi tidak stabil. Jika kota Feng Huo jatuh karena ini, saya akan meminta pertanggungjawabanmu. Bahkan jika kamu punya 10 nyawa, kamu tidak cukup untuk mati. Pada saat ini, suara lain datang dari menara utama kota, dan ada nada kemarahan di nadanya. Namun, penguasa kota sepertinya mengerti apa yang dimaksud Lu Chen. Luoang tidak ada harapan, dan dia tidak menyebut Luoang lagi. Luoang mengabaikan situasi keseluruhan, memperhitungkan Lu Chen, dan memicu perselisihan internal. Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi panglima pertempuran. Sebelum Lu Chen dapat menjawab, Lian Jia tiba-tiba berteriak, Tuan Kota, kekuatan tempur Lu Chen lebih kuat dari Luoang, dia juga memahami situasi secara keseluruhan, dan memiliki pengalaman dalam memimpin pasukan. Saya merekomendasikan Lu Chen sebagai panglima tertinggi dari kota Feng Huo. Tidak, Lu Chen masih terlalu muda, dia hanyalah seorang pemuda yang terpana, dan dia tidak boleh menjadi panglima tertinggi pertempuran kota Feng Huo. Mendengar ini, Yuan Shen Luoang menjadi cemas dan segera berteriak menentangnya. Jika dia tidak keberatan, tidak apa-apa. Sekarang penguasa kota cukup rela untuk menyerah padanya. Jika Lu Chen menggantikannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Lu Chen sama sekali bukan orang yang berhati lembut, tapi tuan yang kejam. Jika dia tidak kejam, bagaimana Stewart Liao bisa berakhir di negeri kekacauan? Jangan kejam, kenapa 30 orang bijak tulang giok dari sekte Yan Luo tidak hidup kembali? Jangan kejam, bagaimana Lu Chen bisa bangkit dari kematian, dan kembali setelah menjadi orang suci? Itu benar-benar hantu. Apa maksud Lu Chen? Tanpa diduga, penguasa kota mengabaikan Yuan Shen Luoang sama sekali, tetapi bertanya pada Lu Chen seperti ini. Dilihat dari nada suara penguasa kota, sepertinya dia juga setuju dengan Lian Jia, dan ingin menjadikan Lu Chen sebagai panglima pertempuran. Lakukan bagianku. Lu Chen bahkan tidak memikirkannya, dia melontarkan 4 kata ini secara terbuka. Di hadapan semua pejuang umat manusia di kota, itu sama kerennya dengan menggantikan Luoang. Yang paling penting adalah setelah mengambil posisi panglima tertinggi, Lu Chen akan mengambil keputusan akhir di kota Feng Huo mulai sekarang, tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, dia tidak perlu lagi melihat wajah siapapun. Penguasa kota mengumumkan bahwa Lu Chen akan mengambil posisi panglima tertinggi kota Feng Huo. Prajurit di kota harus mematuhi perintah Lu Chen, dan mereka yang tidak mematuhi akan dieksekusi.
Lu Chen bertanggung jawab atas pertahanan kota Fenghuo dan urusan tanah kekacauan. Jika kota Fenghuo jatuh, hanya kamu, Lu Chen, yang bertanya. Tuan kota sangat berterus terang dan langsung menunjuk Lu Chen. Setelah itu, menara penguasa kota berhenti mengeluarkan suara, dan penguasa kota berhenti bertanya tentang hal lain. Ya, tanggapan hangat Lu Chen menyebar ke seluruh kota Fenghuo. Saya sudah menunggu untuk bertemu Tuan Lu. Pada saat itu, jutaan orang suci di kota bersorak serempak, dan suara mereka menggetarkan langit. Lu Chen, kamu telah menggantikanku. Situasi keseluruhan sudah beres. Aku bukan lagi ancaman bagimu. Tolong tunjukkan kebaikan dan biarkan aku pergi. Melihat bahwa dia ditinggalkan oleh penguasa kota, Yuan Shenluang tahu bahwa situasinya buruk, jadi dia hanya bisa memohon belas kasihan dari Lu Chen, berharap mendapat kesempatan. Untukmu, tidak ada apa-apa. Lu Chen berkata dengan ringan, meningkatkan kekuatan di tangannya, mencoba melenyapkan roh primordial Luang. Tidak, Yuan Shenluang sangat ketakutan, dan segera mengeluarkan raungan putus asa. Bentak, saat berikutnya, ketika Lu Chen meremas tangannya, roh primordial Luang hancur berkeping-keping, dan kemudian menghilang. Raja sejati setengah langkah yang kuat telah jatuh. Mulai sekarang, semua prajurit di kota berada di bawah komandoku, dan hanya perintahku yang dipatuhi. Mulai sekarang, semua petarung harus bangun, tetap pada posisi bertahannya, dan menunggu kesempatan untuk melawan. Mulai sekarang, kota Fenghuo tidak akan lagi ditindas oleh kota Wufang. Umat manusia kita akan mendapatkan kembali kendali atas tanah kekacauan, dan kita akan menyerang kota Wufang dan mengusir musuh dari tanah kekacauan. Berdiri tinggi di langit, Lu Chen mengucapkan beberapa patah kata untuk mengambil sumpah jabatan, yang sangat menginspirasi. Saya akan mengikuti perintah Tuan Lu. Saya akan mengikuti Tuan Lu sampai mati. Tuan Lu bijaksana, Tuan Lu perkasa. Hidup kakak senior, hidup bos. Pada saat itu, jutaan orang suci di kota Fenghuo berteriak serempak, melompat kegirangan. Musuh telah mundur sementara ribuan mil, tetapi mereka akan segera menyerang kota itu lagi. Semuanya, bersiaplah untuk berperang. Lu Chen melirik Lian Jia dan bertanya, Komandan Lian, bagaimana lukamu? Terima kasih Guru Lu atas bantuan Anda, saya telah pulih sepenuhnya. Lian Jia berkata dengan cepat. Kamu harus memanggilku Lu Chen, saya tidak terbiasa mendengarkan Tuan Lu. Kata Lu Shen, taatilah, Tuan Lu. Lian Jia mengepalkan tangannya dengan hormat sebagai tanggapan. Baiklah, Lu Chen tercekik, dia tidak ingin berbicara dengan Lian Jia, tetapi ada banyak hal yang tidak dapat dihindari. Komandan Lian, kamu harus menarik semua prajurit yang menjaga tembok kota kedua, dan pergi ke tembok kota pertama sebagai tim cadangan. Saya akan mengerahkan seluruh kekuatan saya di tembok pertama. Tidak mungkin, lapisan kedua tembok kota adalah garis pertahanan terakhir, dan semua pembela tidak dapat ditarik. Lian Jia terkejut, dan buru-buru berkata, jika lapisan pertama tembok kota terbuka secara tidak sengaja, dan lapisan kedua tembok kota tidak memiliki pasukan untuk menghentikannya, musuh akan langsung masuk, dan kemudian kota Fenghuo akan menjadi lebih. Tidak ada celah atau celah hari ini, hanya Raja Sejati setengah langkah yang menang atau kalah di medan perang. Jika Raja Sejati setengah langkah dari klan musuh menang, tidak peduli apakah ada celah atau tidak, kota Fenghuo akan menjadi selesai. Lu Chen melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Lian Jia tidak perlu berkata lebih banyak, dia harus melakukan apa yang dia inginkan. Lian Jia tahu bahwa apa yang dikatakan Lu Chen adalah benar, jadi dia harus terbang ke tembok kota kedua untuk melaksanakan perintah Lu Chen. Pada saat ini, ribuan mil jauhnya dari kota, ada perintah dari klan monster, pasukan 4 klan mematuhi perintah, gencatan senjata telah berakhir, dan terus menyerang kota Fenghuo. Dalam sekejap, jutaan pasukan musuh mulai bangkit kembali, bergegas menuju kota Fenghuo seperti gelombang pasang. Semua pejuang etnis pergi ke puncak kota dan terus bertahan. Setelah Lu Chen memberi perintah, dia segera turun dan kembali ke bagian tembok kota tempat legiun fanatik ditempatkan. Tapi kali ini, Lu Chen tidak lagi bersembunyi di dalam pasukan, tetapi berdiri di depan kota, memandangi pasukan musuh yang padat di luar kota, menunggu setengah langkah medan perang Raja Sejati terbuka. Benar saja, di antara jutaan pasukan musuh, ada aura kuat yang muncul, dan Raja musuh setengah langkah bercampur dengannya, maju menuju kota Fenghuo. Pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Zuo Sue datang ke sisi Lu Chen,
melihat keluar kota, dan berkata dengan emosi, pertempuran ini akan menentukan kelangsungan hidup kota Fenghuo. Tidak, setelah pertempuran ini, kota Wufang akan jatuh. Lu Chen mengoreksi, ayolah, Raja sejati setengah langkah, pedang panjangku sudah lapar. Sang Guan Jin juga menghampiri dan berkata dengan arogan, ayo, Raja sejati setengah langkah, kuali saya sedang menunggu rebusannya. Fei Long juga bergegas ke arahnya, dan juga berteriak dengan arogan. Semua orang sudah di posisinya, semua asisten dilepaskan, sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya, lawan pertempuran ini dengan baik. Lu Chen melihat pasukan musuh di luar kota akan segera tiba, tetapi bagian tembok kota tempat dia berada tidak didekati oleh pasukan musuh. Jelas sekali tentara musuh tahu bahwa tidak ada gunanya menyerang tempat ini. Karena, bagian tembok kota ini akan menjadi setengah langkah medan perang Raja sejati. Tuan Lu, aku kembali. Pada saat ini, Lian Jia dan komandan pertempuran lainnya terbang. Lian Jia dengan cepat menangani masalah tembok kota kedua, dan segera berlari kembali. Dia tahu bahwa medan perang Raja sejati setengah langkah akan segera dimulai, dan tidak banyak Raja sejati setengah langkah di kota Fenghuo, jadi bagaimana jika dia tidak terburu-buru? Setelah kamu bertarung, cobalah untuk sedekat mungkin dengan pasukanku, dan kamu akan mendapatkan bantuan yang kuat. Lu Chen menoleh dan memerintahkan Lian Jia dan komandan pertempuran lainnya. Bagaimana dengan itu? Orang-orang di pasukanmu hampir menjadi orang suci dengan tato tulang, dan akibat dari pertempuran setengah langkah Raja sejati kita bergetar, tanpa jarak tertentu, mereka tidak dapat menahannya. Kata Lian Jia, denganku di sini, bahkan yang mulia pun bisa menjatuhkan mereka. Fei Long mengambil 2 periuk raja dan berkata dengan bangga. Pada saat ini, pasukan klan monster bergegas ke kaki kota, dan kemudian 3 raja sejati setengah langkah keluar, pemimpinnya adalah dari klan monster, dan Ming Li serta Hei Luo ada di kiri dan kanan, sisi. Aku tidak pernah bermimpi bahwa aku selalu ingin membunuh Lu Wang tetapi aku tidak bisa membunuhnya, tetapi dia mati di tanganmu, Lu Chen. Sungguh peristiwa yang membahagiakan. Yao Zu tertawa keras, dan berkata lagi, kota Fenghuo Anda kehilangan raja sejati setengah langkah yang kuat, dan kami telah mengurangi sedikit tekanan. Hari ini kami pasti akan menerobos kota Fenghuo dan mengusir umat manusia Anda keluar dari kekacauan tanah. Lu Chen tersenyum, dan berbalik. Seperti ini, Panglima tertinggi kota Wufang dikatakan sebagai raja sejati setengah langkah terkuat di kota Wufang, tapi dia adalah juga sama seperti Lu Wang. Jika jatuh ke tanganku, dia akan dipotong dengan pisau. Betapa kuatnya. Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu terlalu banyak berpikir, karena lawanmu bukan aku. Yao Zu juga tersenyum, tapi berkata, aku bukan raja sejati setengah langkah terkuat di kota Wufang sekarang, tapi Ming Li dan Hei Luo adalah raja sejati, dan mereka akan bertarung melawanmu. Panggil mereka, aku berjanji tidak akan membunuh mereka. Kata Lu Chen. Lu Chen, jangan berpuas diri. Pertarungan akan dimulai nanti. Saya jamin kamu akan merasa lebih baik. Ming Li mendengus dingin, dan berkata dengan nada menghina, saat kami membunuhmu, hari ini adalah hari di mana kota Fenghuo akan dihancurkan. Lu Chen, kamu punya kenalan lama di sini. Apakah kamu tertarik untuk bertemu dengannya? Kata, pahlawan, tidak punya. Lu Chen menebak siapa yang dibicarakan Hei Luo, jadi dia dengan tegas menolak. Bukan kekasih, bukan saudara, apa gunanya? Jika ingin bertemu, Anda bisa bertemu di medan perang. Setelah bertemu, siapapun yang dia inginkan bahkan tidak bisa menjadi hantu. Tidak apa-apa jika kamu tidak tertarik, tapi dia tertarik. Hei Luo tersenyum, dan tiba-tiba memberi isyarat, dan seorang wanita iblis keluar dari kelompok musuh di belakang. Lu Chen, apakah kamu masih mengenaliku? Wanita monster itu mendongak dan menatap Lu Chen dengan dingin. Hei, Mo Mei, sudah lama tidak bertemu, kamu masih hidup, alangkah senangnya, langit tidak memiliki mata. Lu Chen terkekeh, melambaikan tangannya, dan menyapa semua orang. Kamu, Mo Mei begitu tersedak hingga dia hampir muntah darah sebanyak 3 liter. Ketika dia sadar kembali, dia berkata dengan marah, Lu Chen, keluhan di antara kalian harus diselesaikan hari ini. Tidak masalah, kamu datang saja dan bunuh aku. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah karena dia tahu bahwa Mo Mei tidak akan pernah mati. Meskipun Mo Mei bukan kaisar klan monster, dia juga merupakan bakat seni bela diri dari klan monster.
Melihat dirinya telah memperbaiki tato tulangnya, bisa dikatakan bahwa bakatnya cukup tinggi. Namun, apakah orang suci bertato tulang memenuhi syarat untuk melawan Lu Chen? Itu pasti kayu. Lu Chen dengan santai memukulinya. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa menemukan seseorang untuk membunuhmu. Mo Mei berkata dengan getir. Kalau begitu biarkan Ming Li dan Hei Luo muncul, atau kamu bisa naik bersama Yao Su. Aku akan bertarung 3 kali. Lu Chen tersenyum. Kamu ingin bertarung bertiga? Mo Mei balik bertanya. Tidak masalah. Lu Chen mengangguk. 1 lusin 3 saja tidak cukup, 1 lusin 30 hampir sama. Kata Mo Mei sambil mencibir. Kemudian kamu menemukan 30,5 langkah raja sejati yang akan muncul. Lu Chen tertawa. Keluar. Tanpa diduga, setelah panggilan Mo Mei, 30,5 langkah raja sejati dari klan monster benar-benar keluar dari kelompok musuh. Banyak. Lu Chen terkejut, merasa luar biasa. Raja sejati setengah langkah dari semua ras mundur sampai mati, mengulur waktu untuk mencapai kerajaan sejati, dan tidak ada yang mau datang ke negeri kekacauan untuk bertarung. Tapi tidak pernah menyangka bahwa Mo Mei akan merekrut 30,5 langkah raja sejati, dia benar-benar cukup mampu. Menurut prediksi Lu Chen, Yao Zu akan mengirimkan paling banyak 10 raja sejati setengah langkah, tidak lebih. Oleh karena itu, rangkaian rencana pertempuran pertama yang dijadwalkan oleh Lu Chen terutama ditujukan pada lebih dari selusin raja sejati setengah langkah. Lu Chen akan mengincar Ming Li dan Hei Luo, dan raja sejati setengah langkah dari ras musuh lainnya akan diserahkan kepada Ling Hua dan yang lainnya untuk menahan mereka, yang sangat mudah untuk dilawan. Tapi jumlah raja sejati setengah langkah yang ditambahkan oleh lawan adalah 3 kali lipat dari yang diharapkan, dan ada 2 raja sejati setengah langkah Super Ming Li dan Hei Luo yang menekan formasi. Rangkaian rencana pertempuran pertama yang diharapkan dianggap tidak berguna. Dengan cara ini, hanya rencana cadangan kedua yang dapat diaktifkan, yaitu rencana untuk berjuang lebih banyak dengan lebih sedikit, yang sangat berisiko dan sulit untuk dilawan. Ras monster kita adalah yang terkuat, dan jumlah raja sejati setengah langkah sama banyaknya dengan sehelai rambut sapi. Aku hanya membawa 30 dari mereka dengan santai, dan itu sangat sedikit. Mo Mei sedikit bangga, dan berkata, namun, 30,5 langkah raja sejati lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Saya tidak tahu, apakah masih ada lagi, saya hanya tahu bahwa 30,5 langkah raja sejati muncul, dan mereka juga berada dalam ritme kematian. Lu Chen mendengus dingin. Ia tidak berani lalai karena banyak sekali orang di seberang sana. Dia segera mengeluarkan pisau berputar-putar cahaya keemasan untuk mempersiapkan pertempuran terlebih dahulu. 5 naga bertarung. Mengikuti teriakan pelan Lu Chen, 5 urat naga naik, dan Yanlong, Yunlong, naga petir, naga racun, dan naga jiwa melonjak ke langit dan mengelilinginya. Segera setelah itu, 5 totem naga muncul di mata Lu Chen, 1 merah, 1 kuning, 1 biru, 1 hijau dan 1 hitam. Saat berikutnya, kekuatan dan aura Lu Chen melonjak, seperti dewa naga yang berdiri di puncak kota, memandang rendah dunia, mencoba menghancurkan semua makhluk hidup. Bunuh Lu Chen. Mo Mei berteriak keras, dan 30,5 langkah raja sejati segera melompat dan bergegas menuju Lu Chen di puncak kota. Unggul. Ming Li juga menyapa, melompat, dan mengikuti di belakang 30,5 langkah raja sejati. Setelah itu, Hei Luo juga melompat, begitu pula yang dari Yao Su. Namun, pada saat ini, Lu Chen berteriak dengan marah dan suara pedang meraung dari atas kota. Bunuh langit. Dengan satu tebasan, angin dan awan melonjak, bumi bergetar, dan seluruh tembok kota berguncang hebat. Bilahnya ada di mana-mana, ruangnya runtuh, kekosongannya hancur, dan orang yang bergegas ke depan terkunci. Rumput, kunci aku. Pria itu menjadi pucat karena ketakutan, merasa luar biasa, dan buru-buru mengangkat pedangnya untuk bertarung. Dia tahu targetnya sangat kuat, tapi dia tidak menyangka targetnya begitu kuat. Dia saat ini dalam kondisi puncaknya, tetapi tidak terluka. Tak seorang pun di bawah Raja Sejati memiliki kekuatan untuk mengurungnya. Meskipun Lu Chen sangat kuat, dia masih seorang suci tingkat rendah, dan tidak mungkin untuk menguncinya dalam kondisi puncaknya. Ledakan. Bilahnya menebas, menghancurkan ujung pedang, memotong esensi pelindung lawan, dan memotong tubuh iblis lawan menjadi kanopi darah. Membunuh satu orang dengan satu pisau mengejutkan 29 raja sejati setengah langkah lainnya di tempat,
tapi itu juga membuat mereka lebih berhati-hati, tidak lagi serangan tersebar, tetapi serangan terkonsentrasi. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa mengunciku? Roh primordial melarikan diri, terbang langsung ke langit, dan berteriak dengan luar biasa. Bodoh, dia bahkan lupa membuka visionnya. Kalau bukan aku yang mengincarmu, siapa yang kamu incar? Lu Chen menjawab dengan mencibir, sambil mengangkat pisaunya untuk memotong lagi. Brengsek, apa-apaan aku ini, karena begitu ceroboh, aku benar-benar pantas mati. Mendengar hal tersebut, roh primordial tiba-tiba tersadar, dan dalam sekejap dia sangat menyesal hingga ingin membentur tembok. Jika yang kuat bergerak, jika tidak membuka pandangan, dan tidak memaksimalkan kekuatannya, mereka akan mudah dikunci oleh lawan. Namun, roh primordial ini benar-benar terkutuk, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menabrak tembok. Suara mendesing, sebuah anak panah dari esensi sejati melesat seperti kilat, langsung terbang ke langit, dan mengenai roh primordial tepat di tengahnya. Bentak, sebelum roh primordial bisa berteriak, dia ditembak berkeping-keping. Pada saat ini, Lu Chen berkorban untuk memotong langit lagi, dan mengeluarkan pisau panjangnya. Pisau itu dipotong secara paksa. Tak satu pun dari 29 raja setengah langkah sejati yang idiot. Dia sudah membuka penglihatannya, dan dia tidak bisa mengunci satupun. Lu Chen pasti akan mendapat serangan balik ketika dia menebas pisau ini, dan risikonya sangat tinggi. Bagaimanapun, ini bukanlah raja sejati setengah langkah, jadi dia masih punya ruang untuk bermanuver. Hampir 30 raja sejati setengah langkah bergegas mendekat, hampir menutup posisi kiri dan kanannya. Setelah dia menyerang, tidak ada banyak ruang baginya untuk menghindari serangan itu. Namun ia tidak terlalu memikirkannya, karena setelah ia menjadi orang suci, tubuh fisiknya menjadi lebih kuat, dan tidak mudah untuk diledakkan hanya dengan tubuh fisiknya. Selain itu, dia mengenakan sepasang baju besi suci, dan dia juga memiliki perisai yang ditambahkan ke tubuhnya, dan Fei Long bahkan menyerahkan pot raja tingkat atas. Ada banyak berkah pertahanan yang ampuh, jika dia masih dipukuli oleh orang seperti ini, dia bisa pulang, mandi dan tidur, dan tidak keluar untuk melakukan seni bela diri apapun. Ledakan, menebas dengan pisau panjang, salah satu dari 29 raja sejati setengah langkah dipenggal. Namun, serangan terhadap 28 orang yang tersisa segera dilancarkan, dan setidaknya 10 dari mereka menyerangnya. Bum 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 bum, ada suara serangan yang kuat, atau tinju, atau telapak tangan, atau kaki, atau pedang, senjata, pedang dan tombak. Pot raja teratas Fei Long tidak dapat menahan pukulan sekuat itu, ia runtuh di tempat. Pada akhirnya, bahkan perisai di tubuh Lu Chen hancur, dan bahkan pria dengan pisau itu terlempar, tepat ke dalam formasi pertempuran legiun. Sial, pot raja teratas lainnya telah dikorbankan. Fat Dragon sangat kesakitan, dan terpaksa menghasilkan pot raja terbaik lainnya. Tapi periuk raja teratas ini tidak lagi diberikan kepada Lu Chen, tetapi kepada Ling Shi. Menurut pengaturan Lu Chen sebelumnya, pertama-tama dia melindungi Lu Chen dengan kuali, membiarkan Lu Chen mengambilnya dengan keras, dan kemudian melindungi Raja Roh. Namun Linghua diam-diam memerintahkannya untuk memberikan perlindungan kuat ini kepada Ling Shi. Tulang giok yang diproduksi oleh Ling Xixiu membuktikan bahwa dia sangat berbakat, dan dia akan berpartisipasi dalam setengah langkah medan perang Raja Sejati. Tapi Ling Shi adalah petarung yang tangkas, dengan kulit yang halus, bukan tipe yang berkulit tebal sama sekali. Linghua khawatir tubuh fisik Ling Shi tidak cukup kuat, dan dia akan dirugikan dalam pertarungan dengan Raja Sejati setengah langkah, jadi dia meminta Fei Long untuk melindungi Ling Shi. Linghua adalah Raja Sejati setengah langkah, dan Ling Shi adalah orang suci tulang giok. Sekilas terlihat jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Fei Long secara alami tahu siapa yang harus dilindungi terlebih dahulu, jadi dia melemparkan pot raja teratas ke Ling Shi. Bertarunglah sesuai dengan rencana kedua, Raja Sejati setengah langkah ekstra, aku akan mengurusnya. Lu Chen melompat dari Legiun, berdiri di depan Legiun, dan bertarung melawan Legiun dengan semua masternya. Baru saja, sebagian besar serangan dilakukan oleh kuali Fei Long, dan pertahanan perisainya hancur, dia hanya mengalami sedikit cedera kejut, masalahnya tidak serius pada awalnya. Terlebih lagi, dia masuk tentara, dan dia disuntik dengan banyak vitalitas oleh penyembuh lapangan dalam sekejap mata, dan luka kecil itu telah sembuh. Adapun rencana pertempuran kedua, ini adalah rencana terakhir yang ingin digunakan Lu Chen. Sebab,
Lu Chen harus melawan lebih banyak musuh Raja Sejati setengah langkah untuk mendapat kesempatan memenangkan pertempuran ini. Oleh karena itu, Ming Li dan He Luo harus diserahkan kepada Ling Hua dan yang lainnya untuk menahan mereka. Jika Anda tidak dapat menargetkan Ming Li dan He Luo, Anda mungkin tidak dapat membunuh kedua makhluk licik ini. Membunuh. 28 Raja Sejati setengah langkah dari klan monster bergegas maju, semua menatap target Lu Chen, dan bersiap untuk bergabung untuk membunuhnya. Namun, Lu Chen tidak bertarung sendirian, dia memiliki banyak asisten yang kuat di sisinya. Feng Yun, sebuah pedang panjang keluar langsung, menembus ruang, menembus kehampaan, mengarah ke Raja Ras Monster setengah langkah yang sebenarnya. Raja Sejati setengah langkah dari klan monster terkejut, dan buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokirnya, baru kemudian dia mampu memblokir ujung pedang. Jika dia terlambat, dia akan tertusuk di kepala dengan pedang. Raja Sejati setengah langkah dari klan monster sangat marah, dan segera menggunakan keterampilan tempurnya untuk melawan penyerang. Dan orang itu tidak lain adalah Ling Xi. Meskipun Ling Xi baru saja mengolah tulang giok, dia adalah arogansi tertinggi dari klan roh, dan kekuatan tempurnya tidak boleh diremehkan. Dia hampir tidak bisa melawan Raja Sejati setengah langkah. Gaya bertarung Ling Xi sangat cekatan, dengan sosok yang sangat anggun dan sosok yang tidak menentu, bertarung dengan Raja Ras Monster setengah langkah dan mundur. Dalam sekejap mata, Ling Xi memikat Raja Ras Monster setengah langkah yang sebenarnya. Ada juga Ru Hua yang mengikuti Ling Xi untuk bergerak. Pahlawan wanita ini memegang dua palu bundar besar di tangannya, membungkuk ke kiri dan ke kanan, dan menghancurkan monster setengah langkah Raja Sejati dengan pusing. Raja Yaozu setengah langkah yang sebenarnya juga dengan cepat melawan, tetapi Ru Hua, seperti Ling Xi, juga memimpin lawannya ke sisi lain untuk bertarung. Sialan, pasukan Lu Chen benar-benar penuh dengan bakat, kenapa tiba-tiba ada dua gadis lagi yang bisa menyaingi Raja Sejati setengah langkah? Pasukan Lu Chen sangat kuat, kita mungkin memiliki harapan untuk memenangkan pertempuran setengah langkah Raja Sejati hari ini. Lian Jia dan kondektur lainnya saling melirik, dan keduanya bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Tapi mereka tidak punya waktu ekstra untuk terkejut, dan kemudian mereka juga menembak satu demi satu, segera menahan dua Raja Ras Monster setengah langkah yang sebenarnya. Tiba-tiba, cahaya pedang melintas di antara langit dan bumi, secepat guntur dan kilat, dan dengan kemauan yang tak ada habisnya, ia ingin membelah langit. Cahaya pedang muncul begitu tiba-tiba sehingga Raja setengah langkah dari klan monster tidak bisa mengelak tepat waktu, dan dipenggal di seluruh rumah di tempat, berubah menjadi awan darah. Pedang membawa kemauan, itulah kultivator pedang. Raja Sejati setengah langkah monster mengeluarkan peringatan, dan Raja Sejati setengah langkah lainnya segera menjadi waspada. Pergi ke beberapa orang dan lakukan perbaikan pedang itu. Raja Sejati setengah langkah dari klan monster menyerah pada Lu Chen dan langsung menuju ke Jianxiu. Tanpa diduga, ada kekuatan pertahanan yang menakutkan di depan pembudidaya pedang, menghalangi jalan setengah langkah Raja Ras Monster yang sebenarnya. Dan inti dari kekuatan pertahanan itu adalah Raja Pot teratas yang sulit mereka hancurkan untuk sementara waktu. Rumput, ini adalah tukang reparasi perisai. Raja Sejati setengah langkah monster berseru. Dan lapisan pertahanan perbaikan perisai belum rusak, dan kekuatan serangan lain telah tiba. Memanggil, panah esensi sejati yang kuat ditembakkan, secepat kilat, tetapi suara hembusan angin sangat pelan, yang sangat efektif dalam serangan diam-diam. Ah, benar saja, Raja Sejati setengah langkah dari klan monster tidak waspada, dan bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia ditembak di kepala oleh panah esensi sejati, dan kepalanya meledak di tempat. Hati-hati, lawan memiliki perbaikan panah yang kuat. Panah ini mengejutkan sekelompok Raja Sejati setengah langkah dari ras monster, dan bahkan memperlambat kecepatan serangan, karena takut dilawan oleh Jianxiu. Pergi ke 10 orang, semua perbaikan pedang, perbaikan perisai, dan perbaikan panah telah selesai. Sebuah suara datang dari belakang, itu adalah perintah dari Yaozu. Orang-orang lainnya, semuanya serang Lu Chen. Setelah menerima perintah, 22 monster Raja Sejati setengah langkah yang tersisa segera dibagi menjadi dua kelompok, 10 diantaranya pergi menyerang lapisan pertahanan tukang reparasi perisai, dan 12 diantaranya mengepung Lu Chen. 10 setengah langkah Raja Sejati, bisakah kamu berdiri? Lu Chen bertanya dengan cepat. Lagi pula, rencana sebelumnya adalah seluruh legiun, sangguan jin dan lainnya, akan menjadi inti,
dan paling banyak 3,5 langkah raja sejati akan ditahan. Banyak hal telah berubah sekarang. Meskipun kekuatan bertarung Sangguan Jin dan Lingyan sangat kuat, mereka akan menghadapi 10 raja sejati setengah langkah. Bisa menahannya, tidak masalah. Aku punya begitu banyak King Pot tingkat atas, cukup untuk mereka bertarung selama setengah hari. Ada respon antusias dari Legiun Fanatik, semua suara penuh percaya diri. Dengan cara ini, hati Lu Chen menjadi sangat rileks, kuncinya adalah Fei Long berani menjaminnya. Fei Long adalah seorang pengecut, dan jika dia tidak berhati-hati, dia akan menjadi pengecut dalam segala hal, dan mundur dalam segala hal. Namun kali ini, Fei Long tidak mengatakan apapun tentang kepengecutan, yang berarti Fei Long setidaknya 90% yakin. Pada saat ini, Ming Li, Hei Luo dan Yao Zu telah tiba, dan 3 raja sejati setengah langkah terkuat dari klan musuh semuanya telah berada di tempatnya. Namun, seseorang dari Fanatical Legion telah lama menunggu mereka bertiga. Ming Li melihat cambuk itu. Linghua memimpin serangan itu, menggunakan keterampilan pertempuran Gletser, mencambuk-cambuk yang sangat dingin, dan langsung menamparkan Ming Li. Saya akan menyerahkan pembangkit tenaga spiritual wanita ini kepada Lao Su. Ming Li tertawa liar, mengangkat pedang suci, dan ada 3 bayangan teratai abu-abu di belakangnya, mengguncang kehampaan. Gadis roh ini sangat cantik, aku ingin mengambilnya kembali dan menjadikannya istriku. Ming Li mengendarai Suani Hijau, mengayunkan pedang suci untuk memblokir serangan cambuk panjang, dan bertarung dengan Linghua. Suanyu Hijau itu berada pada level Raja Setengah Binatang, setara dengan Raja Sejati Setengah Langkah, dan itu adalah bantuan kuat dari Ming Li. Namun Ming Lixiang jatuh cinta pada Linghua, dan dia begitu percaya diri dengan kekuatan tempurnya yang kuat sehingga dia tidak ingin turun dari tunggangannya, dan ingin menaklukkan Linghua sendirian tanpa bantuan King Xuan. Namun, setelah menerima cambuk Linghua, ekspresinya berubah, dan dia dengan cepat melompat dari tunggangannya untuk membiarkan King Xuani membantu pertempuran. Cambuk Linghua sangat kuat, meskipun tidak menghancurkan pedang sucinya, namun tetap membuat darahnya mengalir mundur, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah lama. Kekuatan cambuk Linghua begitu kuat, jika berani terus mendorongnya, ia akan meminta kehancurannya sendiri. Di sisi lain, Hei Luo juga diserang dan diseret ke dalam keterikatan tanpa akhir. Rompi dan Niu Dinglah yang menahan Hei Luo. Kekuatan tempur independen kedua orang ini tidak bagus, dan mereka berada di peleton terbawah di Fanatic Legion. Setelah keduanya bekerja sama dan menggunakan keterampilan tempur bencana alam, kekuatan tempur akan meningkat secara bertahap, dan Raja Sejati Setengah Langkah tidak akan menjadi lawan mereka. Sekarang, mereka berdua juga telah mengembangkan tato tulang, dan kekuatan mereka telah meningkat ke tingkat tertentu, yang cukup untuk menyeret Raja Sejati Setengah Langkah teratas seperti Hei Luo ke dalam pertempuran yang berlarut-larut. Sementara Ming Li dan Hei Luo ditembaki, Linghua dan Majian Niu Ding juga ditembaki, dan pria Yao Su itu dibebaskan. Kalian berdua bekerja sama denganku dan bergabung untuk menjadikan Lu Chen. Yao Su itu mencibir, bersiap, dan berlari langsung menuju Lu Chen. Dia tahu bahwa kekuatan tempur Lu Chen lebih tinggi darinya, tapi ini tidak penting. Yang penting dia tidak melawan Lu Chen 1 lawan 1, tetapi mengepung dan mengalahkan Lu Chen. Bagaimanapun, dia juga merupakan talenta terbaik dari Yao Su Tianjiao, dan kekuatan tempurnya tidak lemah. Dia secara pribadi memimpin 12 Raja Sejati Setengah Langkah untuk mengalahkan Lu Chen. Bahkan jika Lu Chen memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia akan mati. Jika kamu ingin melawan Lu Chen, ayo lewati levelku dulu. Tiba-tiba, seorang penggemar pertempuran setingkat senjata kerajaan muncul, dan itu datang sekaligus. Pada saat itu, titik tersebut meruntuhkan ruang, menghancurkan kehampaan, dan mengenai kepala monster tersebut.